Dunia akan berakhir. Ini yang terjadi jika bulan menabrak bumi. Bayangkan malam tanpa bulan. Langit menjadi lebih gelap, pasang surut laut tidak lagi beraturan, dan poros rotasi bumi perlahan-lahan menjadi tidak stabil. Tapi bagaimana jika skenario yang terjadi lebih ekstrem? Bukan bulan yang menghilang, melainkan bulan yang bergerak mendekat, terus mendekat, hingga akhirnya menabrak bumi. Skenario ini terdengar seperti fiksi ilmiah, namun mari kita telusuri dampak-dampaknya secara ilmiah dan imajinatif. Peran bulan dalam sistem bumi. Bulan bukan sekadar benda langit yang mempercantik langit malam. Ia memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan bumi. Salah satu peran terpentingnya adalah menciptakan pasang surut air laut. Gravitasi bulan menarik air laut, menciptakan pasang naik dan pasang surut yang terjadi 2 kali sehari di sebagian besar wilayah dunia. Selain itu, bulan juga bertindak sebagai penstabil rotasi bumi. Tanpa bulan, poros bumi bisa berubah-ubah secara liar, menyebabkan perubahan iklim ekstrem dari zaman ke zaman. Bulan juga berpengaruh dalam memperlambat rotasi bumi. Dulu, 1 hari di bumi hanya berlangsung beberapa jam. Kini, berkat gaya gesek pasang surut yang ditimbulkan bulan, durasi hari bertambah menjadi 24 jam seperti sekarang. Jika bulan mendekati bumi, jika bulan mulai menjauh dari orbitnya dan tertarik mendekati bumi, entah karena tabrakan dengan asteroid besar atau gangguan gravitasi dari benda langit lain, dampaknya akan sangat dahsyat. Bahkan sebelum tabrakan itu benar-benar terjadi, gaya pasang surut akan meningkat secara ekstrem. Air laut akan mulai membentuk gelombang raksasa, membanjiri pantai dan kota-kota pesisir. Tsunami besar bisa terjadi secara berkala, menyapu daratan dengan kekuatan destruktif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gaya tarik bulan juga akan mulai menyebabkan ketegangan pada kerak bumi. Gempa bumi akan meningkat tajam di berbagai wilayah, dan aktivitas vulkanik bisa memuncak. Planet kita akan menjadi tempat yang semakin tidak stabil, dan itu terjadi bahkan sebelum tabrakan terjadi. Detik-detik menjelang tabrakan, saat jarak antara bulan dan bumi semakin kecil, bulan akan memasuki batas Roche, jarak minimum di mana satelit alami bisa tetap utuh tanpa hancur oleh gaya pasang surut planet induknya. Ketika melampaui batas ini, bulan bisa hancur menjadi jutaan serpihan batu, membentuk cincin di sekitar bumi seperti yang kita lihat di Saturnus. Namun, jika bulan tetap utuh, ia akan terus mendekat hingga akhirnya menghantam bumi. Tabrakan itu sendiri akan melepaskan energi luar biasa besar. Diperkirakan setara dengan energi dari 10 triliun megaton TNT. Sebagai perbandingan, asteroid yang menyebabkan kepunahan dinosaurus hanya memiliki energi sekitar 100 juta megaton. Ini berarti tabrakan bulan akan menghasilkan kehancuran 1.000.000 kali lebih besar dari peristiwa kepunahan massal tersebut. Dampak langsung tabrakan. Pada saat tabrakan, energi kinetik bulan akan mengubah sebagian besar permukaan bumi menjadi lautan lava. Tumbukan akan melemparkan puing-puing ke atmosfer dan ruang angkasa, menciptakan bola api raksasa yang bisa dilihat dari luar angkasa. Gelombang kejut akan meratakan benua, kota, hutan, gunung. Semuanya akan hangus atau hancur dalam sekejap. Puing-puing dari bulan dan bumi akan menyebar ke atmosfer, menciptakan lapisan debu tebal yang menghalangi sinar matahari selama bertahun-tahun. Ini akan menyebabkan musim dingin global di mana suhu turun drastis, fotosintesis berhenti, dan rantai makanan kolaps. Tanaman mati, hewan kelaparan, dan umat manusia, jika masih ada yang bertahan, akan menghadapi krisis eksistensial. Kehidupan setelah tabrakan. Mungkinkah ada yang selamat? Jawabannya sangat kecil. Hanya organisme mikroskopis di kedalaman laut atau bentuk kehidupan ekstrem yang mampu bertahan di suhu dan tekanan ekstrem yang mungkin tetap hidup. Tapi peradaban seperti yang kita kenal hampir pasti punah. Namun, setelah jutaan tahun, planet ini mungkin mulai pulih.
Seperti setelah tabrakan dengan asteroid yang memusnahkan dinosaurus, kehidupan bisa muncul kembali. Evolusi akan memulai siklusnya, menciptakan makhluk-makhluk baru yang bisa jadi tak pernah kita bayangkan. Tapi dunia yang akan lahir bukan lagi dunia manusia, melainkan dunia yang baru, hasil dari sebuah tabrakan kosmik maha dahsyat. Seberapa mungkin ini terjadi? Apakah bulan benar-benar bisa menabrak bumi? Dalam kondisi saat ini, jawabannya hampir pasti tidak. Bulan saat ini justru perlahan menjauh dari bumi dengan kecepatan sekitar 3,4 per tahun. Ini terjadi karena interaksi gravitasi dan gaya pasang surut. Namun, dalam skala waktu miliaran tahun, siapa yang tahu? Jika ada benda langit besar yang memasuki tata surya kita dan mengganggu orbit bulan, atau jika tabrakan antar benda langit terjadi di waktu yang sangat tidak terduga, segalanya bisa berubah. Tapi bagi peradaban manusia sekarang, kemungkinan itu sangat kecil. Mempelajari skenario semacam ini tetap penting. Ia mengajarkan kita tentang keseimbangan alam semesta, tentang kekuatan luar biasa yang mengatur kehidupan di planet ini, dan tentang betapa rapuhnya eksistensi kita. Akhirnya, bulan mungkin tampak tenang dan setia mengelilingi bumi setiap malam. Namun, di balik keindahannya, ia juga menyimpan potensi destruktif jika keseimbangan terganggu. Dalam kisah fiksi, bulan bisa menjadi senjata. Tapi dalam kenyataan, ia adalah pengingat betapa eratnya keterkaitan semua benda di alam semesta ini. Jadi, malam berikutnya saat kamu memandang bulan, ingatlah, tanpa dia, dunia ini tidak akan sama. Dan jika ia menabrak kita, dunia ini pun tidak akan pernah ada lagi. Bulan dan bumi, dua sahabat langit yang menari dalam orbit mereka. Selama mereka tetap dalam jalurnya, kehidupan bisa terus berlanjut. Tapi jika suatu hari tarian itu terhenti, kita hanya bisa berharap sudah cukup memahami keajaiban dan ancamannya.